Eh, halo, ada siapa ini? Sini, sini, masuk, masuk. Halo, selamat datang di rumah Eyang. Silakan duduk. Halo, cucu-cucuku semua. Perkenalkan, nama Eyang, Eyang Pramu. Cucu-cucuku, Eyang mau cerita sedikit ya. Sewaktu masih seusia kalian, Eyang lahir pada waktu Indonesia masih belum merdeka, saat masih dijajah oleh negara lain. Eyang ingat perjuangan waktu itu tidak mudah bagi kami. Asal cucu-cucuku tahu, negara kita ini pernah berjuang melawan 6 negara penjajah. Catat baik-baik ya, Cuk. Awalnya mereka datang ke bumi Nusantara untuk mencari rempah-rempah, tapi pada akhirnya ingin menjajah dan memiliki tanah air kita tercinta ini. Mereka itu adalah bangsa Portugis yang datang pada tahun 1509 sampai 1595 di daerah Maluku dan mendirikan benteng di kerajaan Ternate. Ada lagi Spanyol yang datang 1521 sampai 1692 di daerah Sulawesi Utara dan membantu kerajaan Tidore untuk melawan kerajaan Ternate yang dibantu oleh Portugis. Lalu datang bangsa Belanda tahun 1602 sampai 1942. Dan dia adalah bangsa yang paling lama menjajah Indonesia, yaitu 3,5 abad atau sekitar 350 tahun lamanya. Dan dia berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara, di antaranya Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan juga Papua. Terus datang lagi bangsa Prancis tahun 1806 sampai 1811. Disusul negara Inggris datang pada tahun 1811 sampai 1816 di bawah pimpinan Sir Thomas Stamford Raffles. Dan Hindia Belanda, waktu itu Indonesia namanya Hindia Belanda, nak. Sebelum berganti nama menjadi Indonesia, mengalami banyak perubahan dan kemajuan, salah satunya dengan menghapuskan perbudakan. Negara terakhir adalah negara Jepang yang datang tahun 1942 sampai 1945, yang cukup kejam dalam memperlakukan rakyat pribumi. Hingga akhirnya kita berhasil mengibarkan bendera merah putih dan menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Melihat dunia sekarang, Eyang Pramu yang sudah tua ini merasa perjuangan kami belum berakhir. Maka kalianlah para cucu Eyang yang harus meneruskan perjuangan Eyang. Perjuangannya bukan seperti dulu lagi, tetapi saat ini kalian berjuang untuk melawan penjajah di era ini. Kalian tahu
tahu, Cuk. Penjajahan sekarang ini bukan lagi seperti dulu yang harus mengorbankan nyawa demi untuk mengibarkan bendera merah putih. Penjajah sekarang ada di sekitar kalian. Dia berupa teknologi yang berkembang sangat pesat, budaya luar yang masuk ke negara kita, sehingga kita justru melupakan budaya kita sendiri. Teknologi yang maju membuat kita bermalas-malasan. Cucu-cucuku yang ini melihat budaya di negara kita, di Indonesia, keseniannya sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke. Salah satu contohnya tari tradisional. Tari tradisional itu lebih sulit dilakukan ternyata, dan itu diwariskan turun-temurun. Ya Cuk ya, yang melihat tarian tradisional itu lebih anggun. Waktu latihannya saja membutuhkan ketekunan dan menggunakan panca indera kita untuk melakukannya dengan baik. Dan saat mereka pentas, penampilannya sangat totalitas. Dari pakaiannya, dari gerakannya. Dan saat melihat tarian tradisional itu punya pesan yang mau disampaikan kepada para penontonnya. Pakaiannya yang warna-warni itu menggambarkan negara kita Indonesia yang penuh warna. Contoh lain lagi, bahasa cucuku. Kalian boleh belajar, kalian boleh mahir bahasa asing. Memang sekarang kita sangat membutuhkan bahasa asing. Tapi jangan sampai cucuku, kamu melupakan bahasa daerah. Bahasa daerah itu adalah warisan keluarga yang belum tentu bisa dipelajari di tempat lain. Dan ketika kamu mengucapkan bahasa daerah, itu bisa menunjukkan siapa identitas kamu, asal kamu dari mana, keluarga kamu seperti apa, dan menunjukkan karakter kamu sopan atau tidak. Teknologi. Berbicara tentang teknologi ya Cuk, teknologi itu bisa menjadi tolok ukur apakah negara tersebut sudah maju atau masih berkembang. Teknologi, kamu sadar nggak, bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, bisa membantu kita belajar, bisa membantu kita berjualan, berkomunikasi, atau memberikan sumbangan. Tapi tanpa kita sadari ya Cuk, teknologi sekarang bisa mengubah gaya hidup kita. Yang pernah membaca di sebuah koran ada berita 209 anak dirawat di rumah sakit jiwa karena penggunaan handphone yang berlebihan. Kamu nggak mau toh dirawat di rumah sakit jiwa? Ya enggak, jangan sampai. Makanya kalau menggunakan teknologi, menggunakan gadget jangan berlebihan. Sesuaikan dengan fungsinya, tujuannya. Kalau sudah cukup, silakan ditutup. Biar matanya beristirahat, pikirannya lebih tenang.
Ngerti cucuku? Eyang berpesan supaya kita bangga menjadi orang Indonesia, supaya kalian para cucu-cucuku bangga menjadi anak Indonesia. Teruslah kalian berjuang melawan penjajah masa kini. Jangan malas, jauhkan rasa malas itu. Dan jangan sampai kamu terlalu bergantung pada teknologi. Dan yang terakhir cucuku, kamu harus mulai mencintai produk-produk yang diproduksi di dalam negeri kita sendiri. Selamat berjuang cucuku, maju terus Indonesiaku.